Sahabat, jika berita palsu, fake news, datang pada kita berkali-kali, lagi dan lagi, dari berbagai sumber, maka makin susah bagi kita, makin sulit bagi publik luas untuk membedakan mana informasi yang benar-benar asli, mana informasi yang palsu, mana realitas yang sebenarnya, yang akurat, yang sejati, mana realitas yang direkayasa, mana yang hak, yang sah, yang legitimate, mana yang batil, mana yang salah dan terlarang. Inilah kutipan yang dinyatakan oleh Jimmy Gomez. Ia politisi dari Amerika Serikat. Ia menyatakan ini karena begitu prihatin, begitu khawatir dengan meluasnya beredar berita-berita palsu, terutama di media sosial, dan berita palsu yang ternyata dapat menarik begitu banyak perhatian. Salah satunya adalah video Obama. Ini saya tunjukkan beritanya. Ini berita di tahun 2019. Berita di tahun 2019 dalam sebuah talk show di Ottawa. Ini menjadi berita di Huffington Post. Obama menyatakan bahwa ia sangatlah khawatir karena ternyata menurut Obama sudah datang teknologi, sudah datang kemampuan dari aplikasi yang bisa merekayasa video seolah-olah itu video Obama menyatakan apa saja yang sebenarnya bukan video Obama. Video itu asli menggunakan wajah Obama, menggunakan suara Obama, menggunakan bibir Obama dengan gerak-geraknya yang memang sangat akurat, yang sebenarnya itu bukan Obama mengatakannya. Sebelum acara itu, beredar satu video Obama berpidato menyatakan bahwa Presiden Trump adalah presiden yang tololnya sempurna. Dalam video itu juga Obama menyatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh satu gerakan kulit hitam, Black Panthers, itu pembunuhan yang dapat dibenarkan. Publik luas melihat pidato ini, melihat video ini, suaranya suara Obama. Bibirnya bergerak-gerak sesuai dengan bunyi suara itu. Namun untunglah kemudian pembuatnya tampil di publik. Karena video ini viral, pembuatnya menyatakan ini video palsu karena saya sendiri yang mengembangkannya dengan menggunakan satu aplikasi, dengan menggunakan artificial intelligence, sehingga suara Obama bisa saya palsukan dan bibirnya bisa saya atur, rekayasa, bergerak-gerak sesuai dengan bunyi yang saya atur. Jadi kita lihat tendensi publik menyebarkan berita palsu sudah didukung oleh teknologi yang begitu canggih dan tinggi. Inilah salah satu dimensi dalam realitas digital. Dengan cara ini kita pun memasuki diskusi dua buku sahabat kita, ada di layar, judul buku Frankie dan kawan kita Aji. Ini buku Frankie, buku F. Budi Hardiman, judulnya Aku Klik Maka Aku Ada. Satu lagi buku Aji, ini bukunya berjudul Jaring Pengaman Digital, Kesejahteraan Rakyat dan Hak Warga Negara di era disrupsi, di era revolusi digital. Dua-dua buku ini buku yang sangat bagus
dikarang dua-duanya oleh penulis anggota Himpunan Penulis Satu Pena, dan sekarang kita diskusikan. Kedua buku ini merespon revolusi informasi yang kini datang. Kita hidup dalam situasi yang orang katakan history in the making. Sekali lagi peradaban melompat. Dulu pernah terjadi melompat dari suasana perburuan menjadi revolusi pertanian, lalu melompat menjadi revolusi industri, dan kini melompat menjadi revolusi informasi. Terjadi perubahan yang radikal multidimensi dalam kehidupan manusia. Buku Frankie pada dasarnya ia merespon satu dimensi saja dari era digital itu, yaitu pemikiran filsafat, bahwa ternyata datangnya peradaban baru juga membawa kesadaran baru, membawa pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang baru. Juga buku Aji, ini juga buku yang satu dimensi saja yang ia bahas, bahwa dunia digital itu juga melahirkan hak-hak digital warga negara, dan negara yang sudah komit melaksanakan program-program negara kesejahteraan sangat terbantu dengan datangnya kemudahan revolusi digital. Saya akan ikut mereview satu isu saja dari dua buku itu, karena masing-masing dua buku ini membahas topik yang meluas dan terpisah. Isu yang saya bahas khusus mengenai realitas palsu yang dihadirkan dalam revolusi informasi. Kita mulai dari buku Frankie. Ini bukunya. Aku klik maka aku ada, itu jelas sekali di halaman, saya lihat di sini halamannya, di halaman, di halaman 249. Itu Frankie menyatakan jejak pertama yang kita kenali di era digital ini adalah makin sulitnya membedakan realitas dan fiksi. Yang mana realitas, yang mana fiksi, makin sulit dibedakan sesuai dengan pengantar tadi, karena sentimen menyebarkan fake news begitu kuat di era digital dan teknologi tinggi mendukung itu. Dari judul buku ini, saya klik maka saya ada, sudah membawa kita pada satu kutipan yang sangat terkenal dari Rene Descartes yang mengatakan, saya berpikir, karena itu saya ada. Kita masih ingat ini sosoknya, Rene Descartes, ya. Ia filsuf di abad 16 dan 17. Ia mengatakan, saya berpikir, karena itu saya ada, karena pada dasarnya kita bisa menyaksikan segala hal di luar kita. Apakah kita sekarang ini misalnya melihat realitas yang semu, ataukah realitas yang sebenarnya? Karena jika kita memakai kacamata merah, maka dunia luar nampak lebih merah. Kita pakai kacamata hitam, dunia luar nampak lebih hitam. Kita pakai kacamata hijau, ungu, putih, semua itu mempengaruhi apa yang nampak pada dunia luar. Lalu manakah dunia luar yang sebenarnya? Kita bisa menyaksikan itu, tapi pastilah, kata Rene Descartes, satu hal yang tak bisa kita saksikan, ia adalah ego kita sendiri yang bertanya soal itu. Ego kita sendiri yang menyaksikan itu, yang berpikir soal itu, yang merenung soal itu. Karena itulah, merenung, berpikir, itu satu-satunya yang bisa kita pegang.
Karena itu, saya berpikir, maka saya ada. Manusia yang berpikir itulah satu-satunya realitas tertinggi yang tak bisa lagi kita sangsikan. Namun sekarang kita sudah tiba pada era klik. Apapun kita klik. Dan suasana, berita, informasi yang kita klik itulah yang mempengaruhi kesadaran kita. Ketika kita membaca berita, dari begitu banyak berita, maka berita yang kita klik itulah yang datang pada kita. Ketika kita ingin hiburan, hiburan yang kita klik itulah yang datang pada kita. Bahkan ketika kita ingin merenung, mencari informasi, mencari bahan-bahan yang menambah kedalaman kita, pun data yang masuk kepada kita tergantung apa yang kita klik. Karena itulah, apa yang kita klik sangat mempengaruhi kesadaran kita. Sesuai judul buku ini, maka aku klik, aku pun ada. Masalahnya, apa yang kita klik tadi seperti di pengantar yang kita lihat sangat tergantung dari situasi makronya, dan ini era di mana semakin banyaknya berita-berita palsu, semakin banyaknya realitas palsu. Saya ingin menunjukkan data berikutnya, ini yang juga penting. Ini data yang memberikan kita informasi sebenarnya seberapa luas berita-berita palsu itu datang kepada kita, seberapa banyak. Nah, ini mengatakan bahwa sekarang ini berita palsu itu sudah menjadi mayoritas. Ini risetnya di Amerika, yang mungkin juga terjadi di Indonesia. 67% dari populasi Amerika menyatakan ia pernah melihat berita palsu. Jadi berita palsu sudah meluas, menggapai lebih dari separuh penduduk populasi. 67% menghadapi berita palsu. Berikutnya juga terlihat di layar. Ini angkanya bahwa 83% dari populasi meyakini aneka berita-berita palsu ini mempengaruhi kesadarannya, bahkan juga mempengaruhi pilihan politik negaranya. Begitu hebat berita palsu ini karena pilihan politik pun dipengaruhi. Di sampingnya lagi berita, ini apa yang terjadi di Facebook. Karena Facebook sekarang menjadi salah satu bacaan banyak kaum milenial. Ia mengatakan riset ini bahwa pada kuartal ketiga tahun 2020. Jadi ini 3 bulan lamanya, bahkan di Facebook beredar 1,8 miliar berita yang salah. Jadi di Facebook beredar postingan berita sebanyak 1,8 miliar berita dalam waktu 3 bulan. Begitu banyaknya ya. Ini juga data berikutnya, bisa kita lihat di layar. Berita berikutnya menyatakan bahwa ternyata 56% dari pembaca Facebook, mayoritas sekali lagi, tidak akan terlalu mengenali berita palsu itu jika berita palsu itu sesuai dengan keyakinan mereka, sesuai dengan belief mereka. Nah, ini juga satu realitas yang penting, bahwa mungkin kita mudah mengenali informasi yang palsu, tapi jika informasi yang palsu itu sesuai dengan belief kita, sesuai dengan keyakinan kita, maka mayoritas dari kita tidak mengenalinya. Ini yang disebut datangnya kultur fake news ini serempak dengan datangnya post-truth politics. Ini suasana batin di mana kita
meyakini pilihan kita sehingga praktis berita-berita objektif, praktis aneka verifikasi, praktis bukti-bukti baru apapun yang datang, tak mempengaruhi pilihan politik kita, tak mempengaruhi kesadaran kita, jika berita itu tendensinya berbeda dengan apa yang kita yakini. Keyakinan di atas data-data objektif. Nah, kultur ini pula yang membuat susah bagi publik luas untuk memisahkan mana realitas yang asli, mana realitas yang palsu. Nah, sekarang solusinya. Bagaimana ini harus kita atasi? Maka kita pun masuk ke bukunya Aji. Ini bukunya Aji ya, tentang jaring pengaman digital. Dalam buku ini sebenarnya Aji tidak secara khusus membahas tentang fake news, namun saya bisa mengambil salah satu solusi yang ia buat. Di halaman di sini ada dibuat oleh Aji di halaman 265 dari bukunya. Ia menyatakan pentingnya kita membangun kembali trust dengan membuat KTP aplikasi. Sekarang ini kita punya paling jauh KTP online. Kalau di Amerika atau di Eropa ada Social Security Number, tapi itu pun dianggap tidak cukup. Kita perlu membuat KTP aplikasi, semacam identitas digital. Segala hal mengenai diri kita terkait menjadi satu dalam sebuah identitas identification, digabung misalnya antara KTP online dengan nomor HP kita, dengan metode kita untuk membayar, sehingga segala hal tentang kita ada di sana. Dengan cara ini memudahkan negara untuk mengenali warga negaranya, memudahkan negara untuk kasus buku ini menyalurkan aneka program-program kesejahteraan akurat kepada warga negara. Karena KTP aplikasi sekaligus menjadi validasi digital warga negara itu di dunia internet. Itu sebenarnya tujuan awal dari mengapa Aji merekomendasikan KTP aplikasi. Namun, KTP aplikasi yang sama bisa juga digunakan untuk mereduksi, untuk mengurangi meluasnya fake news, meluasnya berita-berita palsu di media. Karena kemudian media, situasi dari aplikasi menyediakan juga satu informasi, mana akun yang asli karena ia datang dari KTP yang teraplikasi, mana akun yang palsu. Dengan demikian publik terbantu ketika ia mendapatkan berita, ia tahu apakah berita ini datang dari pribadi yang benar-benar ada karena ia terkait langsung dengan KTP aplikasinya, apakah ini datang dari akun-akun yang tak bisa dipertanggungjawabkan. KTP aplikasi bisa mereduksi itu, membantu publik luas mengenali pengirim berita. Jadi demikianlah sahabat, kita lihat situasi di mana dunia revolusi digital ini datang bersamaan dengan post-truth politik, datang bersamaan dengan sentimen publik luas untuk menyebarkan fake news, karena fake news ini berita yang sangat mudah dibuat, sangat murah harganya, dan juga seringkali juga lebih sensasional, lebih seksi, lebih mudah mempengaruhi publik luas, apalagi sekarang didukung oleh teknologi tinggi yang memudahkan kita membuatnya. Dengan demikian, perlu ada satu policy, satu respon yang datang dari big players, dari pemerintah, dari pemain digital yang besar, dari civil society, membantu publik luas, memfilter ruang publik untuk memudahkan kita memahami mana berita yang palsu,
mana berita yang asli, mana realitas yang palsu, mana yang asli, salah satunya dengan mengembangkan KTP aplikasi. Sehingga KTP aplikasi pun dia menjadi validasi digital. Ia menjadi identifikasi digital bagi pribadi-pribadi yang bermain di dunia digital. Fake news melahirkan realitas palsu, tapi sekali lagi, hadirnya identitas asli KTP aplikasi bisa menjadi salah satu solusinya. Salam.